Baik, materi selanjutnya adalah tentang isi kandungan surat Al-Kautsar. Baik anak-anak, sebelum Bu Guru melanjutkan materi tentang isi kandungan surat Al-Kautsar, ayo kita nyanyi bersama-sama seperti lagu yang di awal tadi, yang diciptakan oleh Bu Ilmi, tentunya khusus untuk pembelajaran hari ini, pembelajaran dengan tema ayo belajar surat Al-Kautsar. Sudah siap semuanya? Siap. Anak-anak di rumah juga mengikutinya, nyanyian yang akan dinyanyikan oleh teman-teman kalian dari studio Suara Pasuruan. Abata. Surat Al-Kautsar itu ada 3 ayat, diturunkan Allah di kota Mekah. Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak. Urutan suratnya yaitu 108. Oke, suaranya merdu sekali ya anak-anak ini. Baik anak-anak, sesuai dengan yang dinyanyikan kalian tadi, yaitu tentang surat Al-Kautsar, kali ini Bu Ilmi akan menjelaskan tentang isi kandungan surat Al-Kautsar, mulai dari ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Anak-anak semuanya di rumah, jika perlu dicatat, segera dicatat, disiapkan buku tulis dan ballpointnya. Silakan dicatat materi isi kandungan surat Al-Kautsar yang akan disampaikan oleh Bu Ilmi. Baik anak-anak, surat Al-Kautsar, setelah kalian tadi menyanyikan, tentunya kalian sudah tahu semuanya ya, bahwa surat Al-Kautsar ini terdiri dari berapa ayat anak-anak? 3. Iya, terdiri dari 3 ayat. Luar biasa. Surat Al-Kautsar ini diturunkan oleh Allah di kota mana, Nana? Mekah. Oke, di kota Mekah. Karena surat Al-Kautsar ini terdiri 3 ayat, ayatnya pendek, dan karena surat Al-Kautsar ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad di kota Mekah, maka surat Al-Kautsar ini adalah tergolong surat Makkiyah. Surat apa anak-anak? Makkiyah. Iya. Kalau kalian ditanya mengapa surat Al-Kautsar tergolong surat Makkiyah, karena 1, surat Al-Kautsar terdiri dari berapa ayat? 3. Ayatnya pendek, hanya terdiri 3 ayat, dan karena surat Al-Kautsar diturunkan di kota Mekah. Baik anak-anak, Al-Kautsar ini sendiri adalah surat yang berada di dalam Al-Quran, juz 30, urutan suratnya yang ke-108. Kata Al-Kautsar sendiri diambil pada ayat yang pertama. Al-Kautsar sendiri diartikan adalah sebagai nikmat yang banyak. Ayo anak-anak, kita satu persatu, kita telaah, kita pelajari isi kandungan dari surat Al-Kautsar. Ayat yang pertama, Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Anak-anak, pada ayat yang ke-1 dalam surat Al-Kautsar menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmat kepada Nabi Muhammad, yaitu berupa telaga Kautsar. Jadi kata Kautsar itu adalah nama telaga yang ada di surga. Allah memberikan nikmat kepada Nabi Muhammad berupa telaga Kautsar, dan diberikan juga nikmat Allah kepada seluruh manusia. Anak-anak, nikmat yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu banyak apa sedikit? Banyak. Banyak sekali ya? Ya. Banyak sekali ya? Ya. Iya, luar biasa anak-anak. Allah memberikan nikmat kepada manusia itu sangat banyak sekali. Saking banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada manusia, sampai-sampai manusia kalau mau menghitung-hitungnya itu tidak akan bisa. Wa in ta'uddu ni'matallahi
Sesungguhnya Allah ini memberikan nikmat yang sangat banyak sekali kepada manusia, anak-anak. Saking banyaknya, sampai-sampai kalau kita menghitung-hitungnya, maka kita tidak akan bisa. Kalian menghitung pakai kalkulator, kalian menghitung pakai jari tangan dan lain sebagainya, tidak akan bisa menghitung nikmat yang telah diberikan Allah kepada manusia. Coba anak-anak, saya pengen tahu nikmat yang telah diberikan Allah kepada manusia itu berupa apa saja sih? Kesehatan. Iya, luar biasa Mas Nukman. Allah telah memberikan kesehatan kepada manusia. Kalian diberikan umur panjang oleh Allah di tengah-tengah virus corona yang melanda di muka bumi ini. Ini adalah semua karena nikmat dari siapa? Allah. Nikmat dari Allah. Kalian tahu anak-anak, banyak sekali korban virus corona, banyak sekali yang meninggal karena terkena virus corona ini, anak-anak. Oleh karena itu kalian hari ini masih diberikan umur panjang, dikasih kesehatan oleh Allah. Itu semuanya adalah anugerah yang paling besar, nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada manusia, yaitu berupa kesehatan. Yang kedua, coba anak-anak ada yang bisa enggak? Coba ya. Allah memberikan nikmat kepada manusia berupa apa? Rezeki. Iya, luar biasa Mas Julian. Allah memberikan rizki kepada manusia. Kalian semuanya setiap hari kalau sekolah dikasih uang saku oleh orang tua, rizki yang diberikan orang tua kemudian dikasihkan ke kalian, itu semuanya juga adalah nikmat dari Allah. Iya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi nikmat Allah yang diberikan kepada manusia? Ada. Iya, contohnya apa Mbak Karin sama Mbak Citra? Sempurna. Iya, dikasih tubuh yang sempurna, kalian dikasih dua mata yang sehat, dikasih hidung, mulut, tangan. Iya, kalau kalian lihat anak-anak, subhanallah, kasihan sekali di panti asuhan, banyak sekali saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Mereka ada yang tidak punya mata, tidak bisa melihat, tidak punya tangan, tidak punya mulut, ada yang tidak punya hidung, kemudian tidak punya telinga. Kalian semuanya diberikan jasad oleh Allah yang sempurna. Itu semua adalah nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa yang harus dilakukan anak-anak manusia terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah? Apa yang harus kita lakukan? Bersyukur. Iya, luar biasa sekali. Kita harus bersyukur. Segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada manusia, wajib hukumnya manusia untuk mensyukurinya. Betul apa tidak? Betul. Iya. Kemudian isi kandungan ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Anak-anak, sesuai dengan arti surat Al-Kautsar ayat yang kedua, fasholli, Allah menyuruh kepada manusia untuk selalu mengerjakan sholat 5 waktu. Sholat apa anak-anak? 5 waktu. Anak-anak semuanya yang ada di rumah maupun yang di studio sudah melaksanakan sholat 5 waktu apa tidak? Sudah. Sudah ya? Coba kalian sebutkan sholat dalam satu hari satu malam itu sholat apa saja anak-anak? Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Iya, sholat subuh berapa rakaat? 2. Sholat maghrib berapa rakaat? 3. Sholat duhur berapa rakaat? 4. Asar berapa rakaat? 4. Sholat isya berapa rakaat? 4. Kalau dijumlah satu hari satu malam berapa rakaat anak-anak? 17.
17 rakaat, 5 waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Semuanya anak-anakku di rumah maupun yang ada di studio maupun semuanya Pasuruan people yang beragama Islam, hukumnya wajib untuk mengerjakan sholat fardu. Betul? Betul. Apalagi kalau anak-anak mau mengerjakan sholat itu dengan berjamaah. Ingat anak-anak, besok pertama kali ketika kalian dibangkitkan dari kiamat, dibangkitkan dari kubur maksudnya, itu yang pertama kali ditanyakan adalah masalah apa? Sholat. Masalah sholat. Inna awwalu yuhasabu yaumal qiyamah as-sholat. Sesungguhnya besok yang pertama kali ditanyakan adalah bukan hartanya, bukan pangkatnya, bukan derajatnya, bukan kecantikan dan ketampanannya, kepandaiannya, tapi besok yang pertama kali ditanyakan adalah masalah sholat. Ingat anak-anak semuanya. Semuanya nanti anak-anak tidak boleh mengenyampingkan masalah sholat, karena sholat adalah ibadah fardu, ibadah wajib, karena sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, fasolli li rabbika, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu. Kalau anak-anak semuanya tidak melakukan sholat, maka akan berdosa. Betul? Betul. Ini nanti malam 27 Rajab adalah ulang tahunnya sholat anak-anak. Mengapa dikatakan ulang tahunnya sholat? Karena pertama kali perintah sholat diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu ketika adanya peristiwa Isra dan Mi'raj. Luar biasa, hari ini nanti malam nanti seluruh umat Islam di seluruh dunia akan merayakan, akan mengadakan kegiatan dalam rangka memperingati Isra Mi'raj. Ingat, Isra Mi'raj adalah ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Apalagi anak-anak kalau mau melaksanakan sholat dengan berjamaah. Ingat, sholat sendiri dengan sholat berjamaah pahalanya lebih besar dilakukan dengan sholat berjamaah. Betul? Betul. Betul apa tidak? Betul. Iya. As-sholatul jama'ati afdalu minas sholatil fat bisab'i wa isrina darajat. Sholat sendiri lebih bagus, sholat berjamaah lebih bagus dan lebih utama dilakukan daripada sholat sendiri, yaitu dia akan mendapatkan pahala 27 derajat. Subhanallah. Enak apa tidak? Enak. Senang apa tidak? Senang. Makanya kalau sholat di rumah anak-anak harus dilakukan dengan berjamaah. Fasolli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Surat Al-Kautsar ayat yang kedua, di samping Allah memerintahkan kepada manusia untuk mengerjakan sholat, juga diperintahkan untuk apa? Melaksanakan kurban. Melaksanakan kurban pada hari raya apa anak-anak? Idul Adha. Luar biasa bagi orang-orang yang mampu tentunya. Isi kandungan ayat yang ketiga, inna syani'aka wal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Anak-anak, orang-orang yang membenci Nabi Muhammad, maka dia nanti akan tidak dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kalian semuanya sebagai umat Islam, sebagai umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya kewajiban bagi kalian untuk mencintai Rasulullah. Kalian harus mentaati segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan
Allah dan selalu mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah dan menjauhi larangan-larangan Rasulullah. Insya Allah kita nanti akan mendapatkan rahmat dari Allah. Allahumma amin.